mengenai materi pemilihan dan pengalaman staf audit internal mengenai bab 10. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang kami berikan. Enjoy watching. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai definisi audit internal. Internal auditing adalah suatu fungsi penilaian independen yang dijalankan dalam suatu perusahaan untuk menguji dan melakukan evaluasi pengendalian internal dalam suatu perusahaan atau organisasi. Auditor internal atau dikenal pula dengan istilah internal auditor merupakan suatu profesi yang memiliki standar dan kode etik profesi yang harus dijalankan secara konsekuen dan konsisten. Selanjutnya pada slide yang kedua membahas tentang standar dalam audit internal. Standar yang dijadikan pedoman wajib oleh auditor internal di seluruh dunia adalah standar profesional internasional untuk praktik audit internal atau biasa disebut dengan International Professional Practices Framework atau disingkat sebagai IPPF. Rangka kerja konseptual IPPF merupakan yang mengatur praktik auditor internal secara resmi dan diterbitkan oleh Institut Auditor Internal atau IIA. Menurut Robert pada 2016, secara garis besar, standar IIA dirancang dengan tujuan untuk yang pertama, mendeskripsikan prinsip utama atau dasar untuk praktik audit internal. Yang kedua, memberikan framework untuk melakukan dan mempromosikan berbagai kegiatan audit yang bernilai tambah. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengukur kinerja audit internal. Lalu yang terakhir, membantu perkembangan aktivitas operasi perusahaan atau organisasi. Materi selanjutnya yaitu terdapat kualitas audit dari auditor internal, di mana seorang auditor harus memberikan pendapat yang diperlukan berdasarkan sikap yang kompeten, profesionalisme, ketidakberpihakan kepada siapapun, atau independensi, dan juga objektivitas. Artinya, auditor dalam melakukan suatu audit, auditor harus memiliki kejujuran, objektivitas, dan juga menaati etika auditor yang menentukan hasil atau kualitas auditnya. Selanjutnya terdapat integritas dalam pemeriksaan audit bagi auditor adalah perilaku yang menunjukkan kejujuran, kepercayaan, dan kebijaksanaan dalam pelaksanaan tanggung jawab oleh individu yang diberi kepercayaan dan membuat penilaian yang dapat dipercaya suatu kebenarannya. Selanjutnya, objektivitas itu yaitu suatu keyakinan, suatu kualitas yang memberikan nilai tambah pada jasa atau jasa auditor. Oleh karena itu, kualitas audit adalah salah satu ciri dari suatu audit yang dapat memenuhi standar audit serta standar pengendalian mutu yang menggambarkan praktik audit dan kualitas terukur dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesionalisme. Untuk mencapai hasil audit yang berkualitas, seorang auditor harus mematuhi kode etik akuntan, standar profesi, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu memilih staf audit internal. Dalam memilih staf audit internal, seorang auditor harus menaati dan memahami etika audit, di mana etika audit ini merupakan prinsip-prinsip moral yang menjadi panduan bagi seorang auditor saat melakukan audit. Jadi, etika audit ini dapat mempengaruhi kualitas dari temuan audit yang dicapai oleh seorang auditor. Kode etik auditor adalah standar yang harus diikuti oleh seorang auditor. Setiap auditor internal harus mempunyai standar perilaku yang tinggi dan dapat mengembangkan budaya etik di dalam profesi audit internal. IIA memiliki kode etik yang diterapkan oleh satuan kerja audit internal maupun oleh auditor yang sudah mempunyai sertifikasi di bidang auditor internal.
Adapun prinsip-prinsip kode etik AAA yang diharapkan dapat diaplikasikan dan dipertahankan, yaitu yang pertama integritas, di mana integritas auditor ini dapat menciptakan kepercayaan dan meletakkan dasar keyakinan terhadap penilaian yang dilakukan. Yang kedua, objektivitas. Auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang sedang diperiksa, atau yang biasa kita sebut dengan audit. Yang ketiga, kerahasiaan, di mana auditor internal harus menghormati nilai-nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin yang sesuai. Jadi, auditor internal itu harus menggunakan informasi yang diperoleh dengan bijak dan tidak boleh menyalahgunakan data-data dari klien dan tetap menjaga kerahasiaannya. Yang keempat, kompetensi, di mana seorang auditor internal ini dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam layanan audit internal. Jadi, semua auditor internal dibatasi oleh adanya kode etik, dan pelanggaran atasnya akan dikenakan sanksi pencabutan keanggotaan dan gelar dari CAA. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Fiska, yaitu kompetensi audit internal. Kualifikasi audit internal menurut Amin W. Tunggal pada tahun 2005 antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga kualitas pribadi, yaitu A harus tertarik dan ingin mengetahui semua operasi perusahaan, B harus tekun dalam menjalankan pekerjaannya, C harus memandang suatu kesalahan sebagai suatu yang harus diselesaikan dan kesalahan yang telah dibuat sebisa mungkin dihindari, dan D harus menelaah semua pengaruh yang terjadi terhadap profitabilitas dan efisiensi kegiatan perusahaan, dan E mempertimbangkan audit sebagai mitra, karena tujuan dari audit internal bukan mengkritik tetapi untuk meningkatkan operasi, dan yang terakhir yaitu imagination atau daya akal. Pada slide selanjutnya mengenai kebutuhan staf audit. Dalam menentukan jumlah auditor yang dibutuhkan oleh organisasi internal audit untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Di antaranya yaitu A. Beberapa luas area atau scope of work yang akan diaudit, B. Berapa jauh jangkauan pekerjaan audit akan dilakukan untuk suatu daerah tertentu, C. Frekuensi pekerjaan audit yang diinginkan, dan yang terakhir yaitu D. Kebutuhan staf yang selalu standby untuk special assessment. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan staf audit internal. Standards for the Professional Practice of Internal Auditing mengilustrasikan syarat-syarat ini dan menguraikan penerapannya. Selanjutnya, Practice Advisory menjelaskannya sebagai berikut. Yang pertama, setiap auditor internal hendaknya memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu sebagai berikut. 1. Kecakapan dalam penerapan standar prosedur dan teknik audit internal diperlukan dalam setiap penugasan. Yang kedua, kecakapan dalam prinsip-prinsip dan teknik akuntansi diperlukan bagi seorang auditor yang banyak bekerja dengan laporan-laporan dan catatan-catatan keuangan. Yang ketiga, pemahaman akan prinsip manajemen juga diperlukan untuk mengenali dan mengevaluasi besarnya materialitas dan signifikansi dari penyimpangan yang terjadi dari praktik bisnis yang baik. Dan yang keempat, diperlukan apresiasi atas subjek-subjek mendasar seperti akuntansi, ilmu ekonomi, hukum dagang, perpajakan, keuangan, metode kuantitatif, dan teknologi informasi. Lalu syarat yang kedua yaitu auditor internal hendaknya memiliki keahlian dalam berhubungan dengan orang lain dan mampu berkomunikasi dengan efektif.
Yang ketiga, Direktur Audit Internal hendaknya menetapkan kriteria tingkat pendidikan dan pengalaman yang sesuai dalam mengisi posisi seorang audit internal. Dan yang terakhir, staf audit internal secara kolektif hendaknya memiliki pengetahuan dan keahlian dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan profesinya di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, evaluasi atas prestasi staf. Evaluasi atas kemampuan dari staf audit harus dilakukan secara terus-menerus dan dilaporkan. Laporan evaluasi ini sangat penting dibuat, baik untuk keperluan staf yang bersangkutan maupun bagi keperluan internal audit departemen. Karena di dalam laporan evaluasi tersebut menyajikan informasi sebagai berikut. A. Tingkat kemampuan staf. B. Menilai kemungkinan staf tersebut dapat dikembangkan di masa yang akan datang. C. Penilaian kenaikan grade dan kompensasi yang diberikan perusahaan. Dan yang terakhir, D. Dasar untuk meningkatkan kemampuan staf dalam mengikuti training secara terus-menerus. Dan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu internal auditing adalah fungsi penilaian independen dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi pengendalian internal. Auditor internal mengikuti standar profesional internasional untuk praktik audit internal yang diterbitkan oleh Institut Audit Internal. Prinsip utama IA melibatkan deskripsi prinsip dasar, framework, audit bernilai tambah, pengukuran kinerja, dan dukungan perkembangan perusahaan. Auditor harus menjaga integritas, objektivitas, dan etika dalam audit. Kode etik seperti yang diterapkan oleh IA mencakup integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Pelanggaran kode etik dapat berakibat pada sanksi termasuk pencabutan keanggotaan dan gelar CIA. Kualifikasi auditor melibatkan pendidikan, pelatihan, pengalaman, kualitas pribadi, dan kemampuan seperti ketertarikan dalam operasi perusahaan, ketekunan, dan daya akal. Penentuan jumlah auditor yang diperlukan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jangkauan audit, frekuensi, dan kebutuhan staf untuk tugas khusus. Selain itu, Standards for the Professional Practice of Internal Auditing menerapkan keahlian yang dibutuhkan, termasuk penerapan standar audit, pemahaman akuntansi dan manajemen, serta keterampilan komunikasi. Evaluasi terus-menerus atas kemampuan staf audit penting untuk pengembangan dan peningkatan kinerja. Sekian pemaparan materi yang kami berikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Ocok, istrinya Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.